kita dapat berkumpul dalam kajian pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan tausiah dari Ustazah Febrika dengan tema menjemput jodoh impian. Pada Ustazah dipersilakan. Terima kasih Mbak Anida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat menjadikan kita semua bersaudara. Saudara sebangsa, saudara seagama. Dan sholawat dan salam, semoga salat tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, hingga yaumil akhir kelak. Yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, segenap dari pengurus Keputrian Al-Honsa, dan juga segenap dari karyawati PT Taci, yang kemudian hari ini kita mencoba untuk mengkaji secara online, tidak bertatap muka. Semoga tidak mengurangi keberkahan, karena memang kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, segala cara insya Allah kita lakukan untuk tetap bersama-sama mengkaji ilmu Allah, untuk sama-sama kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, saya izin share screen. Sebentar. Ya. Sudah terlihat ya? Ya. Sudah terlihat Mbak Mugi di layar? Sudah Umi, sudah. Ya, alhamdulillah. Ya, kajian muslimah hari ini Ahad 7 November 2021 dari Keputrian Al-Honsa. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua, dalam keadaan bersemangat semua, dalam keadaan keimanan yang luar biasa. Hari ini tema kita adalah menjemput jodoh impian. Ketika dikasih tema ini saya agak senyum-senyum sendiri gitu ya. Memang mungkin kita sekarang udah saatnya ngomongin ini ya. Jodoh impian gitu. Dan sebagai mukadimah gitu. Ini biasanya suka ada nih di kartu-kartu undangan gitu ya, di Quran surat Ar-Rum ayat 21 gitu. Ya, walaupun sekarang udah jarang. Sekarang kartu undangan sudah agak mungkin lebih bervariatif gitu. Biasanya dulu dia selalu ada kayak gitu. Di Quran surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, dari jenis manusia ya, enggak dari kucing mungkin gitu, bantal mungkin. Karena manusia akhir zaman itu suka ngadi-ngadi gitu. Ada yang menikah dengan bantal, ada yang menikah dengan tembok gitu. Kalau baca di kemudian media sosial ngadi-ngadi. Dari jenismu sendiri, jenis manusia, supaya kamu merasa tentram di sampingnya. Dan dijadikannya rasa kasih dan sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi dari ayat ini, bahwa kita bisa mengambil ada jodoh kita, udah pasti ada, karena itu adalah janji dari Allah, udah pasti ada. Terus kok kenapa ada orang yang kemudian sampai dia ditakdirkan wafat belum menikah? Nah, jodoh itu ada bagiannya ya, ada orang yang kemudian jodohnya di dunia, tapi di akhirat enggak. Tapi ada orang yang kemudian jodohnya di dunia enggak, tapi di akhirat iya. Tapi ada kemudian orang yang jodohnya di dunia dan di akhirat. Itu luar biasa kalau dapat yang kemudian ketiga gitu. Dan juga dari sini kita bisa dikatakan bahwa
ketika seseorang itu menikah, diketemukan jodohnya, itu ada rasa kasih dan sayang di antara suami dan istri. Nah, terus kenapa kalau kemudian di antara suami dan istri itu tidak tumbuh rasa kasih sayang? Ada sesuatu yang salah, something wrong. Yang salah bukan pada ayatnya, tapi yang salah kemudian pada pelaku-pelaku orangnya tersebut. Gitu. Dan ketika kita ingin menikah, gitu ya, kita harus mempertanyakan ke diri kita sendiri, gitu, bahwa nikah itu sebenarnya kita ngerasa butuh, gitu, atau kemudian kita ngerasa apa, gitu, sebagai motivasi. Kita awali dengan pengertian jodoh dulu. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jodoh itu katanya orang yang cocok untuk menjadi suami atau istri, atau menjadi pasangan hidup. Sesuatu yang cocok menjadi sepasang. Dan lagi-lagi kata cocok kayak gitu. Jadi cocok diulang-ulang nih kayak gitu. Jadi kalau nggak cocok berarti nggak jodoh ya kayak gitu. Dan apa sih impian? Impian itu sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kemudian sangat kita inginkan kayak gitu. Jodoh yang kemudian impian adalah berarti suami atau istri yang kemudian yang kita sangat inginkan gitu ya, ada kriteria-kriteria tertentu gitu yang kemudian kita inginkan gitu. Dan kalau dalam Islam kemudian jodoh itu adalah sesuatu yang Allah takdirkan kita ijab kabul dengan dia gitu. Jadi kalau ada orang udah berundangan, terus kemudian qadarullah pada saat hari hak nikah gitu ya, tragis banget gitu, sang mempelai pria ataupun mungkin sang mempelai perempuan itu nggak hadir di depan penghulu gitu, menghilang begitu saja. Undangan udah disebar, catering udah ada, pakaian udah dipakai, pasangannya nggak datang, nggak ikut ijab kabul. Ketahuilah, ketika kemudian tidak ijab kabul, berarti itu bukan jodoh. Walaupun undangan sudah disebar. Tadi ya, jodoh, definisi jodoh adalah dalam Islam ketika seseorang sudah ditakdirkan kemudian melakukan ijab kabul. Itu baru jodoh. Jadi nggak usah sedih. Gitu. Ketika kemudian, karena banyak sekali gitu anak-anak muda yang mengalami katakanlah depresi, bahkan sampai gangguan jiwa yang berat gitu. Kasusnya tuh gara-gara ditinggal nikah. Kayak gitu. Kalau memang ditinggal nikah nggak usah sedih, berarti itu memang bukan jodoh dan Allah akan kemudian mempersiapkan jodoh yang lebih baik kayak gitu. Kalau ditinggal nikah berarti kemudian memang dia bukan yang terbaik buat kita gitu. Anggap saja seperti itu. Itu lebih lebih menyehatkan, itu lebih kemudian membahagiakan, itu lebih memberdayakan kayak gitu. Jadi jodoh adalah seseorang yang kemudian Allah takdirkan ijab kabul dengan kita. Nah, bagaimana kemudian menjemput jodoh impian? Yang pertama, kita harus tanyakan dulu kepada diri kita, apa sih motivasi kita menikah? Itu dulu. Kalau kemudian motivasi kita menikah adalah ingin dibahagiakan oleh orang lain, karena belum tentu ketika menikah itu jauh lebih bahagia dari sebelum kita menikah kayak gitu. Bisa jadi kemudian banyak tantangannya, bisa jadi kemudian banyak sekali cobaannya. Apa sih kemudian motivasi kita menikah? Karena usia. Karena kemudian orang lain udah nikah, kita belum nikah. Wah, ini juga kita harus mengkoreksi ya, gitu. Kalau motivasi nikahnya karena usia, ya ketahuilah pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan kemudian siapa yang cepat dia pemenangnya. Bukan kemudian yang dulu-duluan nikah gitu ya, kita nikah. Oh, karena mantan udah nikah ya tensin lah kalau kita juga belum nikah. Waduh itu apalagi kayak gitu. Nanti kemudian nikahnya asal-asal nikah aja kayak gitu. Cuman gara-gara tensin dan segala macam kayak gitu. Kita harus murnikan niat kita itu nikah untuk apa. Gitu. Kalau tuntunan dalam Islam sama-sama kita pahami gitu ya. Menikah adalah rangkaian dari ibadah gitu. Menikah adalah ibadah yang terpanjang. Menikah adalah ibadah yang terlama gitu. Katakanlah sholat gitu ya, kita sholat itu adalah sebuah ibadah gitu. Kita sholat subuh gitu membutuhkan waktu berapa menit gitu. Kemudian sholat mungkin kita sholat juga duha membutuhkan berapa menit dan segala macam. Tapi kalau kita sudah menikah
itu sepanjang detik dari kita menikah sampai Allah takdirkan jodohnya berakhir, itu adalah ibadah. Setiap menitnya, setiap detiknya, gitu. Itu adalah ibadah. Niatkan ibadah karena kemudian Allah gitu. Niatkan itu gitu. Sehingga tantangan, cobaan itu lebih mudah dan sehingga janji Allah itu tertunaikan dengan mudah, teraplikasikan dengan mudah di pernikahan kita gitu. Motivasinya dulu harus kita benerin, motivasinya kayak gitu. Atau misalkan ketika kita bilang saya mau nikahnya sama A. Kalau nggak sama A, berarti kemudian lebih baik saya jomblo seumur hidup. Wah, kalau kita mengatakan ini juga berarti kita juga motivasi menikahnya ya karena A itu gitu. Bukan karena ibadah, bukan karena Allah gitu. Sementara si A-nya akhirnya udah nikah, udah punya keluarga, udah punya anak gitu. Nah, yang ditinggalkannya itu jomblo terus menderita terus seumur hidup kayak gitu. Menantikan dudanya atau menantikan jandanya. Waduh, itu sedih banget kayak gitu. Enggak ya, enggak seperti itu. Dan kemudian kita beristikharah. Beristikharah ketika udah ada calonnya, benar nggak yang terbaik? Serahkan pada Allah, Allah akan memberikan tanda-tandanya kayak gitu. Cuman memang kalau istikharah ini syaratnya kita harus mulai dari nol. Istikharah yang dilakukan ketika sudah ada kecenderungan, sudah ada kemudian sangat gandrung banget ke seseorang, itu nanti bias, itu nanti nggak objektif. Kalaupun kita udah ada kecenderungan, oke, kita coba nolkan dulu, terus kemudian kita beristikharah. Dan juga harus musyawarah dengan keluarga, gitu. Jangan sampai yang namanya kawin lari, gitu. Kenapa? Ya capek lah ya, masa kawin sambil lari-lari, gitu. Ketika menikah, ketemu jodoh, itu harus kemudian atas restu juga orang tua. Lebih enak pernikahannya dengan restu orang tua. Nggak harus kucing-kucingan, nggak harus kemudian hati berat, kepala berat. Kalau ada yang mengatakan, ya Kak, kan cinta Kak gitu, cinta mengalahkan segalanya. Bahkan restu orang tua juga dihambat. Ya silahkan, tapi teman-teman perlu pahami bahwa ya yang namanya cinta itu juga naik dan turun. Yang namanya cinta itu juga nggak selamanya dalam kondisi yang sangat luar biasa. Ketika tidak dibingkai dengan keridhaan Allah dan keridhaan orang tua kayak gitu. Cinta itu bisa pupus gitu, bisa turun kayak gitu, bisa turun gitu. Bisa kemudian nggak abadi. Tetapi kemudian ketika dibingkai dengan ridha Allah dan ridha orang tua gitu, maka ketentraman, kasih sayang itu tetap akan ada kayak gitu. Dan cinta itu juga bisa diupayakan. Dan ketika kita menjemput jodoh impian kita, jangan menjudge seseorang itu karena sosial medianya, gitu. Kenapa? Orang yang kemudian bisa jadi cantik, ganteng di sosial media dalam sehari-hari belum tentu. Sama-sama kita ketahui sekarang banyak sekali aplikasi, banyak sekali filter kayak gitu. Dan juga orang-orang yang kemudian di sosial medianya kelihatannya bijak, gitu, bijaksana, bijak sini, bijak sono, gitu ya. Dalam kemudian sehari-harinya juga ya belum tentu kayak gitu. Jadi kita benar-benar ketika kita ketemu dengan seseorang dan kita merasa bahwa wah kayaknya saya bisa nih berjodoh dengan dia gitu ya. Jangan tertipu, cari tahu tentang isinya gitu. Belum lama ada sebuah berita gitu, ada seorang istri yang kemudian ya semoga kita semua terhindari dari berita-berita seperti itu gitu. Dibunuh oleh suaminya sendiri kayak gitu. Dan ternyata mereka juga nggak terlalu lama kenal, keluarganya juga nggak tahu tentang nih orang seperti apa dan segala macam kayak gitu. Dan sangat riskan gitu. Nah, kita akan bahas teman-teman satu persatu dulu. Ketika menjemput jantung impian kita, kita harus kemudian punya kriteria. Loh, kriteria? Iyalah harus. Jangan kemudian ya siapa aja dah yang penting mau. Ya kasihan amat ya kayak gitu. Siapa aja deh gitu. Ini udah kejar target nih, kejar tayang kayak gitu. Ya enggak lah. Sampai usia kapanpun kita harus punya kriteria. Kayak gitu. Harus punya kriteria gitu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW gitu ya, bahwa wanita umumnya dinikahi karena 4 hal gitu. Dan kita juga bisa melihat ini ke laki-laki. Hartanya, nasabnya, kalau laki-laki kegantengannya, kayak gitu ya, fisiknya, gitu, agamanya. Nah, pilihlah kemudian agamanya sebagai kriteria kita pertama, gitu. Yang lainnya kemudian ngikutin, gitu. Pilihlah ini, kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau ada yang bilang, Kak, banyak tuh orang nikah dengan agamanya bagus, gitu ya,
kayaknya kiai, kayaknya ustadz, kayaknya ini, ternyata Kak kelakuannya seperti itu dan segala macam. Nah, teman-teman, tadi yang di awal, agama yang dimaksudkan di sini adalah yang benar-benar terinternalisasi dalam diri dia, yang benar-benar ada di dalam diri dia, bukan yang kelihatannya, bukan yang kemudian tersematkan di luar, tapi di dalam diri kayak gitu. Yang di dalam diri, bukan kelihatannya gitu. Kak ada ini dia seorang ustadz tapi begini-begini, ya itu kan kelihatan dari luarnya gitu. Ternyata dalamnya seperti itu. Makanya harus benar-benar yang terinternalisasi di dalam diri gitu. Pilih agamanya kayak gitu. Agama yang gimana? Yang agama yang tertegak di dalam diri. Bukan cuman yang teori, bukan cuman yang kelihatannya, bukan yang permukaan, apalagi yang kamuflase gitu. Yang di dalam diri. Ada sebuah kisah gitu ya. Di zaman tabiin, ada seorang pemuda, dia jalan kayak gitu. Dia jalan, nah terus dia dalam keadaan lapar gitu. Keadaan lapar, terus dia menemukan apel di sebuah sungai. Nah namanya lapar ya diambil aja itu apel kayak gitu. Dimakan. Nah ketika setelah dimakan, oh dia baru ingat, ini apel punya siapa ya? Saya main makan aja karena lapar. Dia susurilah sungai itu, ketemulah perkebunan apel. Dan ketika ketemu perkebunan apel, wah dia berpikir apelnya jatuh dari sini nih kayak gitu. Akhirnya dia carilah pemilik dari perkebunan apel itu. Ketemu dengan pemilik, terus dia bilang, saya tadi jalan lapar ketemu apel gitu yang kemungkinan jatuh dari kebun tuan gitu. Tapi karena saya lapar, saya makan gitu. Nah, saya mohon minta diikhlaskan apel yang sudah saya makan. Mohon kayak gitu. Nah, sang pemilik kebun tahu seseorang yang rela jalan kaki nyusurin sungai nyari kebun apel, nyari pemiliknya siapa, itu pasti adalah orang yang soleh, pasti adalah orang yang agamanya bagus gitu. Sehingga dia berhati-hati terhadap sebuah apel yang makan di mulutnya. Apel aja dihati-hati gitu ya, apalagi apel Washington gitu. Buah apel aja hati-hati kayak gitu. Nah, ketika si pemilik kebun ini tahu dia adalah seorang yang soleh, terinternalisasi, oke, saya ikhlaskan. Tapi syaratnya adalah kamu harus nikahin anak saya, maka saya akan ikhlaskan apel yang kamu makan itu. Tapi ketahuilah, anak saya itu dia buta, anak saya itu kemudian dia tuli, anak saya itu adalah kemudian dia pincang kayak gitu. Nah, demi kemudian bisa apel ini ikhlas, tidak menjadi haram, tidak menjadi barang haram di badannya, dia mengiyakan. So that simple, kayak gitu menikahnya gitu. Akhirnya kemudian menikah. Nah malam pertama itu dia kaget banget, ternyata sang perempuannya, anak dari pemilik kebun apel itu cantik, tidak buta, tidak tuli, dan kemudian juga tidak pincang, sempurna secara fisik dan secara keagamaan juga kayak gitu. Nah, akhirnya dia nanya, kenapa ayahmu bilang gitu? Nah, sesungguhnya ayahku bilang buta karena aku menjaga mataku dari hal-hal yang kemudian sesuatu yang tidak boleh dilihat. Ayahku bilang aku tuli, aku menjaga kupingku dari sesuatu yang kemudian tidak harusnya aku dengar. Ayahku bilang aku pincang dari tempat yang harusnya tidak aku datangi. Ya Masya Allah, kayak gitu. Masya Allah. Kita punya kriteria tadi, kriterianya apa? Agama tadi, kayak gitu. Dan terinternalisasi. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih kemudian ketika kita ketemu seseorang, kita bisa tahu kualitas agama dia gitu, tanpa kita pacaran, tanpa kita kemudian kenal lama, tanpa kita berlama-lama, tanpa apa gitu. Nah, inilah kemudian pentingnya ta'aruf gitu. Pentingnya kita menggali, pentingnya kita mengenali calon jodoh kita, calon pendamping kita. Perlunya ta'aruf, perlunya dikenali gitu, perlunya kemudian digali. Kita akan bahas ada berapa hal sih yang kemudian harus kita pastikan gitu ya dari jodoh kita ini gitu agar benar-benar menjadi jodoh yang impian kayak gitu, yang luar biasa kayak gitu ya. Ada beberapa hal kemudian dirangkum dalam hal-hal berikut ini gitu ya. Yang pertama, kita kenali apa sih pemahaman dia tentang keluarga. Apa visi misi dia ketika dia nikah kayak gitu. Ketika kita nikah sama dia gitu, kita masih boleh nggak beraktivitas. Terus kemudian nih
pernikahan ini mau dibawa kemana gitu. Kenapa? Karena dia kodanya gitu. Mau dibawa kemana pernikahan ini ya gitu. Mau dibawa kemana hubungan ini ya gitu. Paham nggak dia kayak gitu. Dan ketika kemudian dia bisa menjawab ini dengan baik gitu, bahwa oh dia paham tentang keluarga itu seperti apa kayak gitu. Dia paham kayak gitu menikah itu untuk apa yang akan dituju dan segala macam kayak gitu. Dan juga dia paham bagaimana cara untuk menuju ke visi misi pernikahan. Loh, kok pernikahan ada visi misi udah kayak negara, udah kayak organisasi? Iyalah, sesuatu yang memiliki tujuan juga harus memiliki visi misi. Karena apa? Karena visi misi itu adalah batasan, panduan, jalan kita menuju ke tujuan itu kayak gitu. Kalau tanpa visi misi ya ambiar, itu autopilot gitu. Kalau kita lihat sebuah negara, terus negara tersebut presidennya, menterinya atau pejabat-pejabat yang tidak berfungsi itu disebut dengan negara yang autopilot dan negara jalan gitu aja gitu. Mau semerawut, mau inflasi, mau apa, mau ada wabah apa ya udah jalan gitu aja. Nah, pernikahan juga gitu keluarga. Ketika kemudian tidak ada visi misi autopilot, udah jalanin hidup sehari-hari aja gitu, nggak jelas gitu. Apa yang kemudian mau dicapai, apa yang mau dijaga dan segala macam gitu. Nah, yang kedua gitu yang kemudian kita pastikan juga gitu ya. Kita tanyakan ruhiyah dia gitu. Ruhiyah dia gitu. Berapa lembar dia baca Quran setiap hari gitu. Kalau dia ikut odoj atau misal dia lebih malah dari odoj ya alhamdulillah. Dia punya ibadah unggulan nggak? Gitu. Misalkan ibadah unggulannya adalah puasa, misalkan ibadah unggulannya adalah sedekah gitu. Bagaimana ibadah sunnah yang dilakukan kayak gitu? Betapa banyak kemudian sholat sunnah yang dia lakukan duha dan wabil khusus tahajudnya kayak gitu. Lah, kok ini kita tanyain kita aja kemudian walalam bisawab gitu. Kita aja ininya masih berantakan. Nah, berarti memang kuncinya kitanya dulu gitu, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga ketika menanyakan ini kita juga enak kayak gitu. Kita juga lancar lisan kita karena memang kita juga melakukan ini kayak gitu. Kenapa manajemen ruhiyah ini penting? Nah, jadi gini teman-teman sebangsa dan setanah air. Ruhiyah ini itu ibarat energi, ibarat kemudian juga kemudian apa namanya ya tadi energi gitu ya, yang dan juga pembentuk seseorang kayak gitu, karakter seseorang gitu, yang kemudian nanti terinternalisasi dalam diri seseorang gitu. Orang yang kemudian baca Qur'annya lancar, orang yang lebih tenang gitu. Orang yang kemudian baca Qur'annya tidak terputus-putus setiap harinya ada, dia lebih terarah. Sehingga itu akan membentuk akhlak dia dan itu juga akan membentuk hubungan dia kepada kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kayak gitu. Ini juga penting gitu. Jadi dampak-dampak dari ruhiyah ini untuk kemudian sebuah pernikahan. Apalagi kalau nanti kemudian memiliki anak kayak gitu. Bagaimana anak mau belajar kalau orang tuanya juga ya masih mau bisawab kayak gitu. Nah, kita tanyakan juga gitu, pemahaman dia tentang peran, hak dan kewajiban suami istri. Kita tanyakan kayak gitu. Dan apa sih harapan dia untuk suami istri ideal gitu. Nah, teman-teman, selama ini banyak kemudian yang mungkin kita belum pahami ketika mengatakan peran dan hak kewajiban suami istri. Contoh, ngebersihin rumah, memasak, cuci baju dan segala macam pekerjaan rumah tangga. Itu sebenarnya ternyata bukan kewajiban istri loh kalau dalam Islam gitu. Itu bukan kewajiban istri kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ternyata itu kewajiban suami gitu. Menyediakan rumah yang nyaman itu juga kewajiban suami gitu. Dan juga ketika ngomongin nafkah ternyata berbeda loh nafkah antara bulanan yang dipakai untuk bayar listrik, untuk kemudian bayar-bayar yang lain untuk kemudian makan di rumah dengan nafkah khusus untuk istri untuk dia jajan, untuk dia beli gamis dan segala macam itu ternyata harus dibedain loh kayak gitu. Kalau kita kemudian paham peran dan kewajiban suami dan istri dalam Islam kayak gitu. Nah, banyak kemudian suami yang belum memahami itu kayak gitu. Dipikir bahwa kerjaan rumah tangga itu gitu ya, itu tugas istri gitu. Maka mungkin kata suami gitu ya, saya nyari yang dia putih, pintar masak gitu. Ya kalau gitu rice cooker aja gitu.
Rice cooker kan putih dan pintar masak gitu. Terus saya nyari yang bisa bersihin rumah gini-gini lah. Itu mau nyari istri apa mau nyari khadimah kayak gitu. Nah, ternyata itu sama sekali bukan tugas istri, itu tugas suami. Nah, terus kenapa istri melakukan itu? Ya gitu. Karena memang kewajiban dari istri yang pertama adalah taat pada suami. Ketika suami meminta untuk membantu melakukan itu, melakukan pekerjaan rumah tangga, ya ditaati, ya gitu. Dalam rangka membantu suami. Jadi bukan kewajiban dia, tapi dalam rangka membantu, kayak gitu. Dan ketika nafkah pun gitu ya, ketika nafkah gitu ya, itu kewajiban suami. Dan kalau istri punya penghasilan, gaji istri, bonus istri, apapun lah uang istri, itu uangnya dia sendiri, kayak gitu. Dan kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu harus dari suami, mau jalan-jalan, mau apa itu harus dari uang suami. Kalaupun istri mau, itu dia infak, dia sedekah ke keluarganya sendiri, kayak gitu. Bukan kewajiban seorang istri. Nah, ini juga harus dipahami. Jangan sampai gitu ya, kemudian ternyata gitu ya jodoh calon gitu kita gitu tidak memahami ini gitu, sehingga kemudian nanti di pernikahan itu banyak hal-hal yang dia lakukan itu tanpa disadari keluar kayak gitu dari tuntunan agama. Dia pikir dia sedang menjalankan agama kayak gitu, tetapi ternyata enggak gitu, garing banget gitu. Karena saya pernah baca itu pengen agak ketawa guling-guling gitu ya pas baca gitu. Ada seorang laki-laki yang bertanya di sebuah kolom gitu, kolom konsultasi kayak gitu. Dia punya istri, dia nggak bekerja gitu. Nah istrinya itu bekerja, selama ini hidup dari hasil pekerjaan istrinya kayak gitu. Nah kemudian di kolom itu dia bertanya gitu, saya ingin menjalankan sunnah Rasul, saya ingin poligami, boleh nggak saya membiayai keluarga saya yang kedua dengan gaji dari istri saya? Itu baca pertanyaannya pengen koprol-koprol gitu. Ingin melakukan sunnah Rasul gini-gini. Masya Allah gitu. Banyak kemudian orang yang berpikir dia menjalankan syariat agama gitu, tapi ternyata dia nggak paham gitu. Nggak paham. Nah ini harus kemudian paham bagaimana kayak gitu. Kita tanyakan. Yang keempat juga kita tanyakan manajemen emosi dan konflik dia. Apa yang memicu dia marah? Jangan sampai ternyata ketika kita menikah baru tahu ternyata hal kecil aja dia bisa marah. Inilah cikal bakal yang disebut dengan KDRT kayak gitu. Hal kecil aja kemudian dia bisa marah. Cuman apa yang dia lakukan ketika dia stres atau bermasalah dengan orang lain? Dibawa ke rumah kah? Dilampiaskan kah gitu? Atau nendang kaleng kah yang nggak bersalah gitu? Atau nendang kucing lewat gitu? Kasihan amat kucingnya kayak gitu. Dilampiaskan ke yang lain kayak gitu. Nah kalau seperti itu ya bisa jadi juga kemudian istrinya, anaknya itu bisa jadi pelampiasan ketika kemudian dia stres kepada orang lain kayak gitu. Dan bagaimana kondisi terburuk dia ketika marah? Nendang pintu kah gitu? Banting piring kah gitu? Tanyakan aja kayak gitu. Karena kalau kemudian kondisinya seperti itu ya itu aware buat kita waspada ya gitu. Wah, itu nanti walaupun mungkin jawabannya dia bisa kemas-kemas ya, tapi kita juga bisa lihat lebih dalam lagi gitu. Saya lanjut karena waktu yang terbatas, mohon maaf saya akan agak cepat gitu, takut waktunya sudah habis. Yang berikutnya yang ditanyakan adalah kemudian manajemen diri dia, termasuk manajemen keuangan. Bagaimana dia mengatur hidupnya sehari-hari, apakah lebih banyak rebahan di depan handphone mungkin gitu, YouTube-an gitu, medsosan kayak gitu ya. Ya kalau ini agak pusing ya kayak gitu. Masa nanti ketika menikah gitu ya, istrinya ngapa-ngapain repot ngurusin rumah tangga, ngurusin apa karena diminta sama dia beresin rumah, suaminya asik-asik aja rebahan kayak gitu. Terus kemudian waktu luang buat apa kayak gitu? Apakah untuk hobi, apakah untuk membantu keluarga atau untuk apa gitu. Terus bagaimana tentang mengatur keuangan, penghasilan? Berapa persen kemudian buat ditabung, berapa persen buat kemudian dia mempersiapkan kayak gitu. Berapa persen buat hobi dia atau buat sesuatu beli yang tidak penting kayak gitu. Ini kita juga bisa tanyakan gitu dan kita bisa pertimbangkan kayak gitu. Nah, yang berikutnya juga kita tanyakan hubungan dia dengan keluarga. Dekat nggak sama keluarganya? Ketika ternyata tidak dekat dan ada konflik, nah ini warning juga buat kita gitu. Nanti kemudian juga berarti kita akan memiliki warisan masalah gitu. Karena kita sudah kemudian menikah dengan dia. Karena ketika menikah dengan dia, berarti juga kemudian dengan keluarganya kita harus selalu berinteraksi dan berhubungan gitu. Dan kita tanyakan juga peran tentang keayahan, pendidikan anak dan kerumah tanggaan gitu.
banyak psikolog yang melansir gitu bahwa Indonesia sekarang ini itu seperti fatherless country gitu, negara tanpa ayah. Banyak ayah yang berpikiran bahwa tugas dia udah nyari nafkah gitu. Ya tugas mendidik anak ya diserahkanlah kepada ibu gitu kan. Ibu adalah kemudian madrasah anak kayak gitu. Udah serahin pada ibu. Ada apa kemudian serahin pada ibu kayak gitu. Nah, walaupun ibu madrasah anak gitu ya, bapak itu ya kepala sekolahnya gitu. Dan perlu sosok ayah. Betapa banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, gangguan-gangguan kepribadian yang terjadi gitu dan gangguan-gangguan psikologis lainnya itu tidak ada fungsi yang pas di ayah dan kemudian di ibu gitu. Ayah mengajarkan kepada anak itu berbeda dengan ibu. Ayah mengajarkan ketangkasan, mengajarkan kemudian cara berpikir yang logis, yang rasional kayak gitu, mengajarkan tanggung jawab dan segala macam gitu. Anak laki-laki sangat perlu sentuhan ayah kayak gitu. Anak perempuan juga sangat perlu sentuhan ayah sebagai kemudian cinta pertama dia gitu. Dan ketika anak perempuan memiliki cinta pertama ayah gitu ya, maka kemudian dia juga lebih siap menghadapi laki-laki di luar sana. Dia nggak akan gampang kena gombalan, dia nggak akan gampang diperdaya gitu. Anak-anak perempuan yang haus kasih sayang karena kurangnya peran ayah ketika dewasa, dia ketemu laki-laki gitu ya, laki-lakinya bisa bersikap manis, bisa gombal, itu gampang luluh kayak gitu. Dan juga gampang diperdaya gitu, melakukan hal-hal yang kemudian dan tadi ya ayah pendidikan anak dan juga kemudian ke rumah tanggaan kayak gitu. Jangan sampai gitu yang kemudian hanya bisa menyalahkan ketika sampai rumah gitu, menanyakan ini kenapa ini rumah berantakan kenapa? Padahal itu rumah dia juga kayak gitu. Kalau berantakan ya tanggung jawab dia gitu, ini bukan rumah tetangga kayak gitu. Terus kemudian kalau ada sesuatu yang bermasalah ini kenapa nih rumah begini, kenapa begini, cuman bisa nanya dan cuman bisa nyalahin gitu. Ada anak bermasalah ini kenapa anak begini, kenapa anak kemudian kotor, kenapa anak kemudian belum ini belum itu. Nah, padahal itu anak dia juga kayak gitu, bukan anak tetangga kayak gitu. Nah, bagaimana dia bisa memahami itu? Nah, terakhir ketika kemudian kita menggali calon jodoh kita gitu ya, kita juga kemudian gali tentang pemahaman dia tentang diri dia kayak gitu, cita-cita dia, dan kemudian masa depan ini juga harus digali. Kenapa? Karena namanya manusia itu nggak mungkin stagnan. Manusia itu nggak mungkin kemudian gitu-gitu aja kayak gitu kan. Kalau kata Tulus gitu ya, jangan terima aku apa adanya, tuntutlah sesuatu kayak gitu. Untuk kita ke depannya kayak gitu. Tuntutlah sesuatu gitu. Bagaimana kemudian dia memandang diri dia, bagaimana dia memandang kelebihan dan kekurangannya. Orang yang memiliki kepribadian yang sehat, dia bisa melihat ini, bisa melihat kelebihan dan kekurangan dengan secara seimbang. Nggak cuma kekurangan doang, kalau dia cuma melihat kekurangan, ya berarti dia nggak pede. Kalau dia nggak pede, bagaimana mau jadi imam? Kayak gitu. Kalau dia melihat kelebihan dia aja tanpa kekurangannya sedikit, berarti dia narsis. Kalau dia narsis, adapun kesalahan apapun nanti, permasalahan apapun nanti dia ngerasa bukan dia yang salah. Yang salah adalah istrinya. Kayak gitu. Wah, kalau punya pasangan narsis ya siap-siap lah kayak gitu. Disalahin terus kayak gitu. Terus kemudian harus memuja dia terus. Kita tanya itu, apa kelebihan kekurangan dia dan juga apa rencana dia ke depannya, cita-cita dia kayak gitu. Mau seperti apa dan segala macam. Boleh jadi sekarang dia memang baru dalam tahapan merintis usaha, baru dalam tahapan kemudian karyawan awal, nggak ada masalah, start nggak ada masalah. Yang penting kemudian ke depannya bagaimana, kayak gitu. Nah, ketika dia bisa memberikan ke depannya seperti apa, kegambar tuh. Belum lama ini viral ya, seorang calon suami gitu yang presentasi gitu ya di hadapan calon istri dan di hadapan kedua orang tuanya kayak gitu, pakai PowerPoint presentasinya kayak gitu. Ya, ke depan saya akan melakukan ini gitu di bidang keuangan begini, di bidang kemudian pendidikan ini, di segala macam. Nah, ketika dia bisa melakukan itu gitu ya,
berarti kemudian dia jelas kayak gitu ke depan di mana gitu. Berarti kemudian masa depan kita dan masa depan keluarga kita kayak gitu ya yang akan dia pimpin itu juga dia bisa jelas. Nah, secara garis umum ketika ta'aruf adalah kemudian kita tanyakan sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya, jangan pakai asumsi. Asumsi itu apa? Asumsi itu adalah kemudian pikiran kita sendiri gitu. Tadi dia jawabnya begini, oh mungkin begini, oh mungkin begitu gitu. Ketika oh mungkin begini, oh mungkin begitu itu udah asumsi kita. Nah, ketika itu asumsi kita, asumsi bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah gitu. Ternyata loh, kok begini? Saya pikir begini. Nah, itu karena kebanyakan asumsi. Tanyakan sejelas-jelasnya tadi gitu ya ke dia gitu ya, tanyakan sejelas-jelasnya dan ketika tanya jelas kita dapat gambaran. Oh, apakah harus semua jawabannya ideal? Gitu. Tergantung teman-teman. Kalau yang benar sih memang harus ideal. Tapi kalau teman-teman kemudian yang penting bagian ini, yang penting bagian ini, aduh ya silakan. Kenapa? Karena yang akan menjalani teman-teman sendiri. Ketika teman-teman kemudian oh yang di sini dia kurang, yang di sini kurang, teman-teman harus punya rencana. Rencana apa? Rencana menerima kekurangannya dan juga rencana sama-sama memperbaiki diri bersama untuk kemudian menutupi atau menghilangkan kekurangannya gitu. Atau bisa jadi mengurangi saja deh kayak gitu. Harus punya rencana gitu. Ketika kita udah tahu nih, ternyata dia manajemen keuangannya boros kayak gitu. Aduh gimana ya caranya gitu nanti. Oh iya dah, nanti gini aja deh. Berarti kemudian bikin kesepakatan gitu. Ketika gajian udah langsung ditransfer ke saya aja yang ngatur kayak gitu. Nah, ternyata dia pemahamannya kurang. Ya udah deh bikin kesepakatan bahwa kita harus punya pengajian keluarga berdua gitu. Sama-sama mengkaji kitab apa tentang pernikahan gitu. Setiap hari apa berdua gitu kan romantis juga tuh kayak gitu. Jadi kita punya plan-nya kayak gitu. Ketika ada kekurangan yang kita terima, yang sudah kita ketahui dari awal. Dan setelah kita melakukan ta'aruf, kita sudah menggali, lagi-lagi salah satu kehebatan gitu ya Islam untuk perempuan, salah satu ya, mungkin kalau punya kesempatan nanti kita akan entah kapan punya waktu khusus mengkaji privilege perempuan gitu ya. Kehebatan perempuan, keutamaan perempuan, tempat perempuan dalam Islam itu banyak. Nah, salah satunya adalah dia diberikan kebebasan untuk boleh menerima atau boleh menolak sebuah lamaran. Boleh memilih bahkan siapa yang kemudian akan jadi calon suaminya. Sama-sama teman-teman ketahui ketika kemudian kita baca sirah gitu ya. Istri dari Rasulullah SAW, gitu, Ibunda Khadijah radhiyallahu an, bahkan beliau sendiri yang kemudian melamar Rasulullah ketika mengetahui bahwa Rasulullah itu kualitasnya luar biasa, gitu. Ketika Rasulullah menjadi salah satu, gitu ya, marketingnya dia, gitu, ketika dia kan punya usaha perdagangan, ternyata Rasulullah teruji banget sifat-sifatnya, akhlaknya, gitu, kejujurannya, gitu dalam berdagang, sehingga kemudian Khadijah merasa jatuh cinta gitu dengan kemudian keluhuran Rasulullah dan Khadijah langsung yang kemudian melamar Rasulullah kayak gitu ya. Dan teman-teman silakan pikirkan masak-masak dan kemudian pilih iya atau tidak itu ada di teman-teman dengan kemudian musyawarah dari keluarga. Nah, bagian terakhir dari materi hari ini adalah kita perlu melakukan persiapan nih dalam menjemput jodoh impian kita, kayak gitu. Secara garis besar, persiapannya selalu 3 ini. Ilmu, spiritual kita, dan mental kita, gitu. Ilmunya seperti apa? Tadi ilmu tentang pernikahan, ilmu tentang istri, ilmu tentang kerumah tanggaan gitu ya. Itu kemudian harus kita persiapkan gitu. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Dan ternyata hal ini gitu ya, kalau kita baca sejarah gitu. Hal ini sangat dipahami oleh para pendulu perempuan kita, perempuan di Indonesia. Katakanlah kalau di Jawa Barat,
itu ada pahlawan perempuan namanya Ibu Dewi Sartika. Di tahun 1904 dia mendirikan sekolah keutamaan istri gitu. Karena dia berpikir bahwa zaman dahulu tuh ya sudah berpikir menjadi seorang istri, menjadi seorang perempuan itu perlu persiapan ilmu yang luar biasa gitu. Akhirnya mendirikan sekolah itu. Atau sama-sama kita ketahui juga yang terkenal Raden Ajeng Kartini gitu. Juga mengupayakan itu. Atau misalkan kalau teman-teman yang di luar Pulau Jawa di Sumatera Barat gitu ya, di Padang Panjang gitu. Sayhoh Rangkayo Bunda Rahma El Yunusia itu mendirikan sekolah Diniyah Putri dalam rangka mempersiapkan ilmu untuk seorang perempuan gitu. Dan menikah ini sebuah keputusan yang terbesar dalam hidup, diawali dengan niat dan diawali dengan bekal yang baik. Sehingga kemudian pernikahannya bisa menjadi sebuah pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah gitu. Dan kemudian teman-teman gitu. Persiapan juga yang harus kita lakukan, yang kita baris bawahi juga mengenal diri kita juga dengan baik, mengenal pasangan kita juga dengan baik, dengan tadi ya, yang sudah diungkap dengan ta'aruf, kesehatannya, kepribadiannya, masa lalunya, latar belakangnya gitu. Dan juga tadi visi pernikahan dan tujuan hidupnya. Ini harus dipahami gitu. Sehingga kemudian ketika jalan nanti itu ketemu dengan jodohnya, itu sudah enak landasannya. Gitu. Nah, sebagai penutup teman-teman, ada firman Allah di Quran surat An-Nur ayat 26 bahwa Allah mengatakan wanita-wanita yang keji itu untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji itu adalah untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik itu adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik gitu. Maksudnya apa gitu? Maksudnya adalah kemudian kita akan dipertemukan dengan seseorang jodoh yang kualitasnya kurang lebih sekufu dengan kita. Kualitasnya kurang lebih seimbang gitu dengan kita gitu. Sekufu dan seimbang gitu. Akan dipertemukan kalau kemudian kita mau mendapatkan laki-laki yang baik, ya maka kita juga akan harus mempersiapkan diri kita menjadi perempuan yang baik kayak gitu. Jangan dibalik kayak gitu. Ada sebuah caption gitu yang pernah saya baca di media sosial kayak gitu ya. Caption tersebut melatar belakangi sebuah foto seorang perempuan yang kemudian muslimah mungkin gitu, karena walau alam karena nggak pakai hijab, saya nggak bisa melihat dia muslim apa tidak. Itu dengan ada di situ juga ada rokok, ada miras dan segala macam kayak gitu. Terus captionnya adalah laki-laki yang baik itu menerima perempuan yang buruk gitu, menerima perempuan yang apa adanya gitu, untuk dijadikan baik pula kayak gitu. Nah, komennya langsung banyak gitu lah. Kalau masih ada perempuan yang baik, ya mendingan ngapain kayak gitu, mendingan ke perempuan yang baik aja gitu untuk menikah kayak gitu, banyak lah. Nah, dari situ kita juga bisa lihat bahwa secara fitrahnya laki-laki juga akan mencari perempuan yang baik kayak gitu, secara fitrah kayak gitu. Jadi teman-teman gitu, ketika kemudian banyak lelaki yang bilang bahwa zaman sekarang cari perempuan solehah susah kayak gitu. Terus dan juga banyak perempuan yang bilang zaman sekarang mencari laki-laki yang solih susah. Nah pertanyaannya, kenapa kita sibuk mencari bukan sibuk menjadi? Gitu. Kita jadi perempuan yang solihah, insya Allah akan ditemukan oleh laki-laki yang solih. Dan laki-laki yang solih juga menjadi, insya Allah juga akan dipertemukan dengan perempuan yang solihah. Akan dipertemukan. Dan izinkan mungkin saya bercerita gitu ya tentang sebuah pernikahan gitu antara Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gitu, sebagai penutup gitu. Ketika saya baca dikisahkan Ali bin Abi Thalib itu bertanya gitu ya kepada Fatimah gitu. Adakah kemudian
laki-laki gitu ya, yang kemudian engkau harapkan menjadi seorang suamimu kayak gitu. Ini nanya gitu. Terus kemudian itu udah hitbah dan segala macam nanya. Ada kayak gitu. Wah, siapa? Gitu. Udah hitbah udah apa? Engkau ya Ali. Waduh, ternyata mereka sama-sama saling mencintai tapi kemudian sama-sama saling memendam sampai waktunya tiba. Akhirnya Allah mau mengetahui apa yang ada di hati hamba-hambanya, dipersatukan juga. Ketika kemudian hati-hatinya bertaut kepada Allah gitu ya, sama-sama dipersatukan. Nggak usah kemudian berkoar-koar seperti apa gitu. Nah, makanya gitu ya. Sebisa mungkin kita katakan gitu ke dalam diri kita gitu dan kepada calon jodoh kita gitu ya. Kita ingin ada Allah di antara kita, bukan ada setan di antara kita. Maksudnya apa? Kalau kita berdua-duaan dengan katanya itu calon jodoh tanpa muhrim kan ada setan di antara kita. Tetapi kemudian kalau kemudian kita menghalalkan, kalau kita kemudian menjaga dan segala macam, insya Allah itu dijaga. Itu ada Allah di antara kita. Gitu. Dan ketika kemudian nanti sudah jodoh, mungkin itu bisa jadi tema berikutnya, kayak gitu ya. Banyak doa-doa, banyak hal yang kemudian bisa kita wujudkan, kayak gitu. Mungkin ini cukup dulu di menjemput jodoh impian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan sangat senang hati ketika ada yang bisa didiskusikan, dipertanyakan. Terima kasih, saya tutup sementara. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih Umi atas materinya, bagus sekali. Untuk teman-teman yang mau bertanya, kita ada door prize untuk 2 orang penanya pertama, itu ada door prize pulsa 50.000 untuk 2 orang penanya pertama. Dipersilahkan. Bisa angkat tangan ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Untuk 2 orang penanya kita ada door prize 50.000 pulsa. Tidak ada? Silakan, jika ada yang ingin tanyakan. Waktunya sudah saya persiapkan supaya cukup untuk ada yang nanya. Silakan. Gimana, Kak? Ada yang mau bertanya? Boleh. Saya aja Umi, anaknya Umi. Mbak Mugi, boleh Mbak Mugi. Tapi sebelum Mbak Mugi bertanya, ini pada off kamera, orangnya ada ya? Ini ada yang raise hand, apa namanya, Mbak Etika Wati ingin bertanya. Silakan mungkin Mbak Mugi dan Mbak Etika Wati. Mbak Tika dulu boleh? Silakan Mbak Etika dulu. Oke, boleh. Silakan Mbak Etika Wati. Ya. Boleh Mbak Etika, silakan di mic-nya di unmute, masih di mute ini mic-nya. Mbak Tika, silakan Mbak. Mbak masih di mute Mbak Etika, nggak kedengeran. Mbak Anissa bisa dibantu di unmute. Kak Ibu bisa minta bantu di unmute nggak, Mbak Etika? Mugi dulu mungkin ya, sambil nunggu. Ya mungkin, boleh Mbak Mugi dulu. Boleh. Umi izin bertanya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mi, menarik ya untuk materi dari Umi hari ini.
menanggapi dari materi yang barusan, kalau kriteria untuk wanita atau pria yang harus dinikahi kan ada agama, ada kecantikan atau kegantengan fisik, keturunan, dan harta. Nah, yang pilihlah yang agamanya paling baik gitu. Nah, untuk agama sendiri di Indonesia kan cukup banyak beragam agama Islam ya, Mi, khususnya banyak cabangnya gitu ya, Mi ya. Banyak keyakinan yang berbeda-beda gitu. Nah, apakah kita harus tekufu di dalam itukah ketika memilih pasangan atau kita boleh berbeda, yang penting saling menghormati, ada toleransi di situ gitu. Itu yang pertama Mi. Yang kedua minta maaf. Yang kedua, jika jodoh kita adalah orang yang mukmin atau mukminah yang tidak baik, kayak misal pernikahannya Asia dan Raja Fir'aun ya Mi. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap, karena sebagai perempuan katanya sih tidak bisa mengubah laki-lakinya, sementara laki-laki bisa mengubah perempuan gitu, Mi. Terima kasih, Mi. Ya, Masya Allah. Ya, yang pertama Mbak Mugi, ketika kemudian mungkin Mbak Mugi bertanya, ya kita beda ini ya, beda afiliasi lah kayak gitu ya, beda afiliasi gitu untuk kemudian di Indonesia, bukan cuma di Indonesia sih, di mana-mana juga ada lah kayak gitu. Perbedaan seperti itu kayak gitu. Tergantung Mbak Mugi. Kalau yang pertama kita memang harus memastikan perbedaan afiliasi itu memang sama-sama tetap dalam Al-Quran dan Sunnah sama-sama gitu. Jangan sampai kemudian ada seseorang katakanlah dia mengaku Islam tapi kemudian dia ingkar sunnah kayak gitu. Ingkar sunnah itu dia nggak mau pakai sunnah kayak gitu. Nah, itu udah menyimpang kayak gitu ya secara kemudian akidah kayak gitu. Atau dia tetap mengaku Islam tapi kemudian dia bilang bahwa ada nabi lain loh setelah Nabi Muhammad, nah, itu menyimpang kayak gitu. Yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah gitu, dia keislamannya seperti apa nih? Keislamannya yang kemudian yang selamat akidahnya kayak gitu. Yang selamat kemudian ahlussunnahnya juga kayak gitu. Dan ketika itu udah oke, dia Quran oke gitu ya, terus kemudian sunnahnya juga dia oke kayak gitu, nggak kemana-mana kayak gitu. Tapi kemudian ada perbedaan nih, gitu. Itu gimana? Kalau keduanya memang cukup untuk kemudian dewasa memandang hal tersebut, kita sama kok, sama-sama Islam gitu. Karena sejatinya tadi sama-sama Islam gitu. Itu nggak ada masalah. Silakan saja kayak gitu. Kalau dua-duanya cukup dewasa. Nah, akan tetapi tadi bahwa pahamilah itu nanti ke depannya bisa jadi menjadi sumber konflik. Yang satu afiliasi aja bisa jadi berkonflik, apalagi yang berbeda afiliasi kayak gitu, pilihan kayak gitu. Itu juga bisa jadi kemudian sumber konflik gitu. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak ada masalah gitu. Asal tadi sama-sama Al-Quran dan sunnahnya sama kayak gitu, bukan aliran menyimpang kayak gitu. Nggak ada masalah gitu. Asal kita benar-benar nyadari ini jadi potensi konflik ke depannya. Kalau kemudian sama-sama dewasa bahas itu ya silahkan kayak gitu, nggak ada masalah kayak gitu. Sama sekali nggak ada masalah gitu kalau kemudian dewasa membahas itu. Atau misalkan sang suaminya punya afiliasi, istrinya enggak, atau kebalikan istrinya punya suami enggak gitu ya, itu juga nggak ada masalah juga, asal kemudian tadi kita sama-sama memahami itu, sama-sama Quran dan sunnahnya sama gitu. Terus yang kemudian yang kedua, laki-laki atau perempuan itu juga kemudian sejatinya kita tidak bisa merubah orang lain gitu. Perempuan juga sulit untuk merubah laki-laki, laki-laki juga sejatinya sulit untuk merubah perempuan. Nah, akan tetapi kenapa dikatakan bahwa kok laki-laki itu bisa ya kayak gitu, lebih bisa merubah perempuan? Kenapa? Ya karena laki-laki diciptakan oleh Allah memiliki sifat qawwam gitu, kepemimpinan kayak gitu. Yang itu bisa dia gunakan. Dan juga dalam Islam juga ada klausul gitu ya. Memang ketika sudah menikah, kewajiban kita adalah mentaati suami selama tidak mengingkari perintah Allah. Mentaati suami selama tidak mengingkari perintah Allah. Jadi kalau suaminya menyuruh kita yang jangan sholat, jangan ini ya, berarti itu kita nggak boleh taat sama suami. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika taatan itu adalah mengingkari ketaatan kepada Allah kayak gitu. Nah, kalau kemudian ternyata qadarullah gitu, takdir kita adalah gitu seorang suami yang kemudian ternyata ya seperti itu kayak gitu ya, nggak kayak Firaun amat sih, tapi kemudian ya kayak gitu deh gitu. Ini kita bisa pahami yang pertama, ini sebagai ujian buat kita, sebagai ujian. Bisakah kemudian kita tetap bertahan
bisakah kita tetap memuliakan pernikahan kita? Bisakah kita tetap solihah kayak gitu dengan memiliki suami yang kayak begitu, kayak gitu. Nah kalau Asia dia membuktikan diri dia tetap bisa solihah walaupun punya suami Firaun, kayak gitu. Kita bisa nggak? Kayak gitu. Kalau suami kita solihah, soleh, terus kemudian ngajak istrinya, wah itu tanda kutip itu jalan mudah kayak gitu. Tetapi kemudian kalau suaminya kemudian ya seperti itu, tapi istrinya tetap bisa solihah, itu luar biasa, keren luar biasa. Berarti dengan ujian seperti itu dia tetap bisa menjaga dirinya kayak gitu untuk kemudian menuju lebih baik. Dan itu tantangannya lebih berat kayak gitu. Nah, akan tetapi tadi udah ada satu ya bocorannya kemuliaan perempuan dalam Islam. Kemuliaan perempuan Islam dalam berikutnya adalah ketika memiliki suami yang zolim seperti itu dan segala macam yang kemudian malah membahayakan nyawa, membahayakan kemudian agamanya ke depannya, kayaknya udah nggak bisa ditoleransi. Islam itu membuka jalan perempuan boleh mengajukan cerai, punya hak kayak gitu, mengajukan gugatan gitu. Kenapa? Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, pernikahan ini malah kemudian membawa ke kezoliman gitu, membawa kepada arah yang nggak baik gitu untuk diri saya, untuk fisik saya, untuk agama saya kayak gitu. Dan kita bisa lihat tadi itu ya, pertama sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah cobaan kayak gitu ya. Kita kemudian Allah melihat kita bagaimana nih dengan cobaan seperti ini, reaksi kita seperti apa. Yang kedua adalah tadi kalau kemudian ternyata kita harus memilih jalan exit point perceraian itu halal, itu dibolehkan asal kemudian tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, mungkin kurang gitu, Mbak Mugi. Ada yang raise hand lagi nih dengan akun Asus? Iya, itu aku. Oh iya, silakan. Umi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, Mi, nama saya Mevi. Saya mau bertanya. Ya, sebentar ya, Umi. Iya. Mau ditunggu atau gimana? Ya, maaf, Umi. Mau tanya. Pernikahan yang berkah itu kayak gimana sih, Umi? Apakah pernikahan yang bertahan lama itu berkah? Atau gimana? Oke. Ya, terima kasih Mbak Messi. Ada satu lagi nih dari Mbak Nisa. Mungkin titipan dari pertanyaan. Silakan Mbak Nisa. Nggak apa-apa Umi ya. Ini saya coba sampaikan tadi saya langsung. Oke, siap. Silakan langsung. Ini dari Mbak Etika Wati tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi Waalaikumsalam. Dan teman-teman sehat semua. Mau tanya Umi, kalau kita sedang ta'aruf dan sudah ada sedikit rasa klik, bagaimana doa kita dalam istikharahnya? Itu yang pertama. Yang kedua, dan apakah dalam ta'aruf harus juga dilihat dari karakter masing-masing? Misalnya kayak karakter yang melankolis cocoknya dengan koleris atau banyak karakter kan ya Umi, ada 4 karakter itu apakah harus dilihat dari segitunya juga? Mungkin itu saja Umi dari Mbak Etika. Jazakumullah khair. Nah, terima kasih Mbak Ibu. Ya, pernikahan yang berkah itu seperti apa kayak gitu? Apakah pernikahan yang kemudian panjang usianya kayak gitu? Ternyata usianya panjang juga belum tentu itu pernikahan yang berkah, belum tentu. Kenapa? Bisa jadi kemudian kenapa bisa panjang? Sama-sama bersepakat ya udah deh kita nggak usah bercerai tapi ya udah jalanin gini-gini aja, hidup kamu, hidup aku kayak gitu, nggak usah saling ngurusin hidup masing-masing deh. Kamu mau jalan sama yang lain silakan, aku jalan sama yang lain silakan kayak gitu. Emang ada pernikahan kayak gitu? Ada banget. Ada banget gitu. Dan dia kemudian cuma nggak bercerai aja tapi jalan udah hidup masing-masing. Apakah itu bisa disebut berkah kayak gitu? Ternyata bukan pernikahan yang kemudian usianya panjang. Lah, terus bagaimana juga kayak gitu? Ada orang yang kemudian menikah gitu, dia usianya sangat pendek gitu ya. Kenapa gitu? Karena kemudian hanya selang sebulan, hanya selang bersetahun, dan selang seberapa gitu. Pasangannya itu qadarullah gitu, Allah panggil dan segala macam kayak gitu. Apa kemudian itu tidak berkah gitu? Wallahu alam gitu. Nah, jadi apa sih kemudian tolak ukurnya gitu? Pernikahan itu berkah kayak gitu. Sama sekali bukan gara-gara panjang atau pendeknya gitu. Tetapi adalah pernikahan yang berkah ketika di pernikahan itu menjadikan bahwa menikahnya itu adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, menjadikan pernikahannya itu adalah kemudian sebagai sarana
sebagai perahu, sebagai transportasi, sebagai kendaraan untuk menuju ke surganya Allah gitu. Capek gitu tujuannya kayak gitu. Bersama-sama kayak gitu. Kenapa? Karena dengan menikah ini kita tuh kayak bekerja sama gitu ya dengan seseorang gitu untuk sama-sama menjaga diri, menjaga hati kita, menjaga tubuh kita kayak gitu ya, menjaga perilaku kita agar berjalan di dalam rel yang kemudian Allah penuhi kayak gitu. Allah kemudian sudah tuntutan gitu rel itu dalam pernikahan ini gitu. Makanya disebut pernikahan itu seperti separuh agama, tinggal kemudian mencari separuhnya lagi kayak gitu. Jadi pernikahan yang berkah ketika masing-masing gitu ya menjadikan pernikahan ini adalah niatnya beribadah dan kemudian memiliki tujuan yang sama adalah sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah gitu. Jadi ketika sang istri ngelihat suaminya, ini jalan surgaku nih gitu, bukan jalan ninjaku ya. Terus sang suami juga ngeliat istrinya, wah ini jalan surgaku nih kayak gitu. Sehingga ketika istrinya ada masalah, bawel, ribet apa dan segala macam, ini jalan surgaku nih. Aku harus bersabar menghadapi istri yang seperti ini gitu. Insya Allah nanti dia gini. Nah kemudian sang istri juga gitu, ketika suaminya bagaimana, ini jalan surgaku gitu. Aku bersabar deh gini kayak gitu. Itu kemudian pernikahannya berkah. Nah, adapun kemudian bagaimana dengan kehadiran anak? Kehadiran anak itu adalah rezeki luar biasa yang Allah hadirkan gitu terhadap sebuah pernikahan kayak gitu. Itu rezeki yang luar biasa kayak gitu. Makanya agak sangat luar biasa sayang sekali ketika kemudian banyak orang yang ketika menikah memilih kemudian tidak ingin punya anak kayak gitu ya, child free dan segala macam kayak gitu. Tapi ternyata di Al-Quran pun ada, kayak gitu. Ada ayat yang bahwa punya anak atau tidak punya anak itu adalah kemudian sudah ketentuan dari Allah, kayak gitu. Ada yang Allah berikan anaknya laki-laki saja, nggak ada perempuannya, jadi nggak usah penasaran kayak gitu. Oke penasaran nih gitu ya, kenapa laki-laki terus gitu nggak ada perempuannya kayak gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya menjadikan salah satu anak perempuan gitu yang diharapkan kayak laki-laki. Atau laki-laki semua nih gitu, kok nggak ada perempuannya, akhirnya menjadikan anak laki-laki kayak perempuan kayak gitu, diharapkan salah satu di antara mereka. Jadi ada yang alokasi laki-laki doang, ada yang alokasi laki perempuan doang, ada yang kemudian dikasih laki-laki dan perempuan, ada yang alokasi tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak punya anak. Itu ada ayatnya. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, bagaimana kemudian itu juga menunjuk untuk keberkahan gitu. Terakhir mungkin pertanyaan yang dititipkan ke Mbak Ibu gitu ya. Apa namanya? Apa tadi Mbak Ibu yang pertama dulu? Kalau lagi taruh udah ada. Oh iya, sip. Lagi taruh ya. Yang kalau yang kedua kan cocok kepribadian. Ya, kalau kita taruh, kita udah ngerasa klik gitu ya. Bagaimana? Nah, tadi gitu. Ketika ta'aruf itu salah satu syaratnya ketika kalau mau istikharah gitu ya, itu harus kenolin dulu gitu. Harus kenolin dulu. Kenolin itu maksudnya apa? Ya nothing tulus kayak gitu. Nothing tulus gitu. Walaupun kita udah ngerasa klik nih ya. Kita udah ngerasa klik nih sama dia, tapi kemudian kita nothing tulus, kita nolin, yang tahu itu Allah kayak gitu. Kalaupun kita klik, belum tentu itu baik buat kita. Belum tentu kayak gitu. Kalaupun sekarang ternyata belum klik, belum tentu juga itu nggak baik buat kita. Kenapa? Ilmu kita sedikit, ilmu Allah yang sangat luas. Kita harus nolin dulu gitu. Nolin dulu keklikan kita. Kita kemudian ya Allah, jika dia ini yang terbaik buat saya, maka dekatkanlah. Maka mudahkanlah, maka lancarkanlah. Jika dia ini bukan yang terbaik buat saya, maka jauhkanlah dan berilah pengganti yang terbaik buat saya. Itu nothing tulus kayak gitu. Nol kayak gitu. Jadi kalau sudah taruh, sudah klik untuk istikharah nolin dulu. Kenapa kalau nggak nolin? Ya nanti kita jadinya asumsi. Akhirnya lebih ke klik. Iya nih udah klik kok, udah oke kok gitu. Jadi nggak objektif kayak gitu. Jadi kita harus juga ini ya, banyak juga meniru filosofi dari petugas SPBU ya gitu. Semua harus kemudian mulai dari nol dulu. Gitu. Petugas SPBU itu filosofinya banyak banget tuh gitu. Petugas SPBU itu orang yang walaupun megang duit banyak, dia nggak sombong. Karena dia tahu itu duit orang, bukan duit dia. Gitu. Ya sama lah, kita juga megang duit banyak, itu belum tentu duit kita, belum tentu rezeki kita, karena rezeki itu apa yang dipakai, apa yang dimakan aja, kayak gitu, apa yang digunakan. Ya, yang terakhir, nah bagaimana kemudian dengan kecocokan? Apakah harus cocok-cocok? Nah, begini teman-teman, masalah kecocokan
masalah kecocokan gitu ya, itu seperti kayak botol ketemu tutup. Kalau dua-duanya botol, sama-sama botol nggak nyambung juga gitu ya. Seperti panci ketemu tutupnya gitu, klop kayak begitu. Itu yang kemudian cocok. Apakah kemudian kepribadiannya sama-sama koleris itu bakal cocok? Ya belum tentu juga gitu. Yang ada nanti otot-ototan kayak gitu, sama-sama mau menang sendiri. Sama-sama melankolis, ya ampun itu pernikahan nanti isinya air mata aja, sama-sama baper kayak gitu. Apa-apa pada nangis berdua, sungguhan berdua di pojok. Aduh, mau gimana ya kayak gitu ya. Dua-duanya sama-sama pragmatis, ya udah jadi kaum rebahan lah dua-duanya kayak gitu kan gitu. Nah, terus yang cocok seperti apa kayak gitu. Nah, yang cocok ketika kemudian kita saling melengkapi gitu, satu kemudian sama lain gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah gitu ya, kita pahami dulu dan kemudian kita bisa paham dan kita bisa menerima dia bagaimana dan kita bisa tahu bagaimana caranya sama-sama mengupgrade diri gitu. Sama-sama punya kesediaan diri untuk sama-sama beradaptasi dan sama-sama mengupgrading gitu. Sama-sama punya kesediaan ketika aku dan kamu itu ketika sudah menikah melebur jadi kita gitu, udah nggak ada lagi aku dan kamu kayak gitu, udah jadi kita kayak gitu. Yang paling penting sih itu kayak gitu, yang paling penting kayak gitu. Kalau masalah cocok-cocokan ya belum tentu juga gitu, orang koleris cocok sama orang melankolis gitu, belum tentu. Yang ada nanti orang kolerisnya nyuruh orang melankolisnya depresi, disuruh-suruh terus kayak gitu, ditindas. Belum tentu juga orang koleris cocok sama orang sanguinis kayak gitu ya. Yang ada orang koleris serius, orang sanguinis ketawa-ketawa aja kayak gitu, belum tentu. Jadi kita nggak paduannya ke situ gitu ya. Tapi kemudian kita panduannya adalah masing-masing mau menerima apa adanya dan kemudian mau sama-sama bertumbuh dan berkembang saling melengkapi kayak gitu. Mungkin itu panduannya kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada salah-salah kata. Mungkin karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC ke Mbak Anida. Terima kasih Umi, terima kasih juga kepada Mbak Mugi, Mbak Mevi, sama Mbak Tika. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini, persiapkanlah menjemput jodoh impian. Pertama, persiapan ilmu, spiritual, dan mental. Terus niatan pernikahan untuk ibadah karena Allah. Semoga kita senantiasa berada di jalan. Sekian kajian untuk hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya, insya Allah. Minta izin sebentar buat screen capture. Oh iya, mohon maaf untuk dokumentasi. Boleh, saya lupa Pak. Mohon maaf. Untuk rekan-rekan boleh dinyalain kameranya. Sebentar, boleh minta dinyalakan kameranya. Oke. 1, 2. Lagi? Atau sudah cukup? Cukup sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insya Allah. Sehat-sehat ya. Terima kasih Umi. Ya. Terima kasih, Umi. Kembali kasih.